teman-teman, sahabat Very Cowboy. Banyaklah sahabatku. Karena semua yang lo baca di sudut pandang maupun di sebuah jawaban tuh kan sangat detail sampai ke akar-akarnya kan, seperti kedekatan seorang sahabat. Iya. Makanya gue bilang sahabat Very Cowboy gitu. Karena suka banyak yang komen, masih banyak yang komen, kok tahu. Ya namanya juga bersahabat. Namanya juga bersahabat. Selamat datang di sebuah jawaban bareng gue Birky Putri dan the one and only ya, Very Cowboy. Seseorang yang dititipkan karunia oleh Tuhan untuk bisa membaca apa yang orang rasakan sehingga mengerti apa yang dipikirkan, dan juga pemahaman, kecerdasan yang dimiliki oleh Mas Bro ini didapatkan tanpa melalui proses. Itu semua karunia dari Tuhan. Dari kecil. Ada yang mau belajar? Ada tuh, ngangguk tuh. Yang di belakang kamera mau. Ada yang mau ini terjadi regenerasi? Setelah, ya, jadi teman-teman semua di sini, aku pribadi, terus ada teman-teman di sebuah jawaban di sini, itu akan menyaksikan ya, sedikit banyaknya menyaksikan perjalanan hidup yang kayaknya di luar Nurul gitu. Kayak penderitaan hidup lo ini membuat orang-orang yang sudah kenal sama lo itu punya rasa malu yang tinggi gitu. Akhirnya yang sadar berubah kan, yang nggak sadar ya makin nyungsep akhirnya gitu. Jadi kalaupun yang sudah kenal Mas Bro tahu Mas Bro ini bisa membaca hati orang, bisa menjawab seluruh pertanyaan orang, tapi rasanya itu pun nggak cukup gitu kalau orang itu tidak memberikan contoh langsung. Karena aku pun di sini sebagai pasien dulu, sebagai pasiennya Mas Bro, dengan penjelasan lo, dengan cara lo membaca, akhirnya tahu siapa diri gue ini, tapi berubahnya karena menyaksikan. Bagaimana lo memperlakukan manusia-manusia lainnya ya. Yang kayaknya kalau aku ada yang jahat, itu pengennya. Tapi lo enggak gini, begini dan diasuh. Akhirnya jadi malu. Aku malu. Kalau nggak berubah malu rasanya. Dan seperti biasa kalau di sebuah jawaban kita kan menghadirkan bintang tamu yang nanti akan bercerita juga tentang perjalanan hidupnya, tentang perjalanan karirnya. Dan semoga teman-teman yang dengar bisa terinspirasi, mungkin yang ngalamin persoalan yang sama. Kadang ngerasa aku sendirian di dunia ini, tidak ada yang mengalami persoalan seperti aku. Rasanya kayak nggak ada orang lain, paling sedih, paling menderita. Tunggu dulu, siapa tahu bintang tamu yang hadir di sebuah jawaban punya persoalan yang sama kan. Jadi merasa ada teman gitu, nggak sendirian. Merasa sendirian juga, siapa tahu ada temennya yang nonton di sini ngalamin yang sama. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Johannes Hasto Nugroho. Tepuk tangan dong. Tapi gaulnya apa nih dipanggilnya? Mas John, Om John, Pak John? Ya, John. John, Mas John. Mas John apa? Udah. Kak John, Kahon. Kak John ya, Kak John. Tapi bukan bintang saya. Kalau sebetulnya bintang tamu kan tadi kan. Tamu aja nggak ada bintangnya. Tamu aja, bintang tamu, tapi tamu aja. Tamu yang nggak pakai bintang. Betul. Yang jadi bintang itu mungkin kalau kita dengar nanti persoalannya, nah ini bintangnya, nah gitu. Nanti bintang berapa saya bingung jawabnya. Nah, Kak John, ya Mas John ya, Mas John.
Ini usahanya bergerak di bidang event organizer, ya, Iya. event kreatif. Mulai dari kapan nih terjun, akhirnya suka, akhirnya tahu ini jiwaku di I.O. Itu mulai dari kapan? Waduh, dari kapan ya? Awalmu asalnya? Dari SMA sebenarnya sih. Dari SMA itu saya mulai senang karena kebetulan masuk di OSIS ya waktu itu, terus di bagian kalau dulu sebutannya itu Publikdoc, jadi publikasi, dekorasi dan dokumentasi. Acara pensi. Semua acara. Jadi pada waktu kalau ada kegiatan sekolah apapun itu saya dulu dari tukang foto. Pakai kamera sekolah gitu ya, dikasih film gitu, suruh memotoin kegiatan. Masih film loh. Masih film, masih roll dulu kan. Masih yang ya masih kamera jadul dulu. Terus kalau ada acara yang zaman dulu tuh masih kita ngedekor yang pakai potongan styrofoam, terus yang kertas krep apa segala macam itu kayak gitu. Itu ya awalnya dari SMA. Terus ya kalau pas yang gengsinya itu lebih ke pentas seni, ya kan. Biasanya pas pergantian tahun tuh ada acara pentas seni, itu terlibat juga. Mulai dari ngedekor lah, bikin properti untuk di panggung lah, di mana gitu. Jadi ya basicnya dari situ. Basicnya udah dari sekolah itu ya. Jadi creating sebuah acara gitu. Yang dimana guru dan murid yang lain kan istilahnya taunya terima beres gitu. Acara mulai sampai akhir ya panggung datar, pasang sound segala macam, udah ini acara tinggal jalan. Sudah terlatih. Nah, dan saya ya dokumentasi selama acara berlangsung. Ini kalau aku lihat nih kuliahnya di Universitas Sanata Dharma Jogja. Itu ngambil jurusan apa, Mas? Waktu itu saya ambil teknik informatika. Oke. Di IT saya, basicnya IT kuliah saya. Tapi itu atas kemauan sendiri nggak? Kalau jurusan kuliah atas kemauan sendiri, karena ya waktu itu melihat kayaknya prospek di dunia IT kayaknya bagus sih ke depan gitu kan. Dimana waktu itu yang lain tuh bisa rata-rata kalau nggak ekonomi ya kan, terus teknik mesin, elektro gitu. Banyak kan ekonomi ya, biasanya akuntansi lah kalau ditanya mau kuliah apa gitu kan. Saya milih jurusan itu karena ngelihatnya ya keren juga sih lihat teknologi, terus dunia IT, web, gitu, digital lah. Habis itu lulus dari universitas. Ya. Masih di I.O. juga? Enggak juga. Jadi waktu kuliah lanjut ya, masuk waktu kuliah sering bantuin teman di I.O. juga, nyambi lah kita kuliah, terus sambil event freelance gitu juga. Terus ya sama kayak Bang Ferry juga, saya hobi juga main musik gitu kan. Ya zaman dulu mah kalau udah ngeband udah kayak paling jago gitu ya Bang ya, paling keren gitu ya. Anak band. Pernah punya band sendiri? Pernah. Namanya apa tuh? Aduh malu. Itu sejarah itu. Sejarah bener. Ada namanya dulu Company. Apa tuh? Company. Karena genrenya apa itu? Basicnya dulu kita senangnya di musik blues gitu kan, blues rock and roll gitu. Nah terus zaman Company gitu kan sebutannya kayak flashback ke tahun-tahun lama gitu ya. Senangnya musik-musik kayak Rolling Stone, Beatles gitu-gitu. Ya udah itu doang. Jadi ketemu pas di SMA sama teman yang sama hobi musik, lanjut sampai kuliah masih ngeband gitu. Sama ngeband. Pernah rekaman? Sempat juga bikin karya rekaman. Zaman dulu musik ini juga masih yang ya inilah susah ya di kalangan diterima kalangan penikmat musik itu masih belum bisa kayak sekarang lah.
kita zaman masih di panggung bawain lagu sendiri itu kayak penonton masih yang apaan ini gitu. Oh, lagu siapa nih gitu ya? Lagu apaan ini gitu. Kurang respon gitu. Kurang respon dan penonton juga masih seneng ya kalau kita bawain lagu orang cover gitu ya. Ya mereka lebih familiar lah. Cuman ya itu memang perjuangannya di zaman itu waktu di zaman saya ya di tahun 99 sampai 2005 lah kan banyak bermunculan band-band indie Jogja yang akhirnya sukses termasuk kayak Ceylon Seven, Gustik, Satu angkatan itu ya? Satu angkatan dengan saya. Dan pernah satu panggung juga. Biarpun kita beda nasib akhirnya. Ya beda nasib karena ya nggak tahu mungkin peruntungannya lebih ini karyanya mereka juga bisa lebih diterima sama orang gitu. Akhirnya ya udah. Akhirnya vakum dari musik. Akhirnya juga memutuskan memang jalur apa ya istilahnya nasib saya nggak di sini gitu. Tapi masih ada connect-nya dengan event kan. Masih tetap connect ya. Iya, dulu saya sempat yang di event tuh Kak. Jadi IO juga, jadi talent juga. Bayangin. Jadi dieksploitasi bener-bener gitu ya. Gak sempet ganti baju gitu kan, udah seadanya manggung. Padahal masih ngejob ini, megang handle event gitu. Kalau teman-teman yang lain itu memang bener-bener ya player yang lain itu memang bukan IO-nya gitu. Kalau saya kan memang karena kebetulan pas tanggung jawab handle event, jadi ya tiba-tiba kabur dari FOH ke panggung, main setengah jam, balik lagi ke pos. Itu kejadian itu bener. Sampai yang lain tuh mukanya udah fresh gitu kan, udah pakai kostum udah dan saya lecak sendiri dari pagi. Udah capek duluan. Dari kemarin malah dari mulai malam loading apa sound segala macam panggung sampai pas jatah harus tampil ya tampil. Itu kejadian gitu. Tapi akhirnya ya tahu gitu, oh ternyata sampai dari yang kita handle artis pun kita tahu gitu basicnya bahwa ya sebenarnya sama aja, cuman ya tadi itu beda nasib. Jadi oh lu peruntungan lu di musik gitu ya, jadi musisi dan jadi artis. Kalau gue di behind the scene, jadi akhirnya ya udah sadarnya di situ. Oh gue berarti cocok lebih di belakang layar nih, creating acara yang memang gue tampil gitu. Yang saya ceritain tadi, kalau orang kan datang ke sebuah acara, taunya panggung udah jadi gitu kan. Ini udah tahu. Sama lah artis gitu kan, gitu. Datang udah tinggal main gitu kan. Kalau IO kan enggak, mulai dari masih lapangan, kita bangun panggung, bangun rigging, masang sound, lighting segala macem. Dia benar-benar paham ya di atas panggung dan itu jadi saya menghargai bahwa oh iya, jadi proses yang tidak terlihat oleh orang audiens umum gitu, itu yang membuat kita jadi apa ya, kayak ada rasa kepuasan bahwa orang seneng datang ke acara kita nonton musik, pulang senang. Dia nggak tahu susahnya kita proses untuk membangun itu. Gitu. Jadi kita kalau di dunia event itu kan datang paling duluan, pulang paling terakhir kan? Iya. Makan paling telat. Ya, kadang nggak makan bang, lupa makan udah. Duit paling macet ya. Itu lagi. Ya, ini minum ya. Nah, kenapa? Langsung aus. Udah kok masuk. Iya. Ya giliran duit paling macet. Kok minum ya? Ada yang salah. Berarti banyak pengalaman tuh. Banyak di IO. Tapi yang aku mau tanya sebelum sampai benar-benar bulat, pokoknya di IO ini jiwaku gitu kan. Selain ngeband, ada pekerjaan lain kah yang pernah dijalani? Pernah. Jadi saya kuliah lama nih, selesai ya 7 tahun. 7 tahun itu saya baru selesai kuliah karena nyambi sambil jadi kuliah sambil nge-IO gitu. Biarpun ya waktu itu masih serabutan lah, masih ikut sini sana juga masih ya ini cari
waktu masih kuliah kan senangnya dapat kenalan baru gitu kan. Dapat ada teman, ada acara kita bantuin, IO lain minta bantuan kita ikut. Terus ya karena tuntutan orang tua juga kan akhirnya kita udah di biaya untuk kuliah harus selesai gitu. Akhirnya ya saya harus keluar dari kehidupan sosial saya sebelumnya untuk bisa fokus nyelesain kuliah, lulus wisuda, kemudian kerja kantoran nih ya, yang office di masuk pagi pulang sore bahkan sampai pulang malam gitu. Dan benar-benar keluar dari kehidupan yang sebelumnya. Jadi lost contact dengan dunia saya sebelumnya, dengan teman-teman band, dengan teman-teman event, teman-teman main. Ya, yang akhirnya tiap hari juga ketemu teman-teman kantor gitu kan. Berapa tahun di Sekitar kantor? 2 tahun gitu. 2 tahun Hanya saya 2 benar-benar tahun. kerja yang sesuai dengan basic kuliah saya di IT gitu kan. 2 tahun bayangin ya, jadi robot, benar-benar jadi robot gitu. Mengurusi segala komputer. Persoalan di kantor tentang masalah IT gitu. Akhirnya ya ngerasa bahwa kok kayaknya Nggak cocok ya di situ. ya, jadi ngerasanya kayak stuck ya. Maksudnya kayak benar-benar jadi kayak rutinitas gitu. Jadi kayak robot lah, bangun pagi berangkat kerja, pulang sore, pulang malam gitu. Dan ketemunya juga itu doang gitu, setiap hari gitu. Yang dulunya kan saya sering banget ketemu orang baru gitu ya. Ketemu siapapun yang ya teman lama juga, teman musisi baru, kenalan ada band baru kan. Akhirnya 2 tahun benar-benar yang rutinitas yang membuat benar-benar kok hidup gua kayak bosen banget gitu ya, kayak pattern template banget gitu. Ya. Setelah itu ya akhirnya coba memutuskan untuk udahlah kayaknya. Ya itu sempat ribut sama nyokap waktu kan, karena ya intinya waktu itu nyokap pengen saya cepat lulus kuliah, bisa kerja kantoran gitu. Mengerjakan hal yang pasti gitu. Nah, punya status karyawan gitu kan. Karyawan tanyain kerja di mana gitu kan, kantor ini gitu. Waktu masih kuliah tanyain ngapain sih, ini kuliah nggak selesai. Kan nyambi, kerja dari duit gitu. Kerja apa, event, apaan sih, gitu. Sesuatu yang main musik pun juga dianggap kayak nggak ada harapan kan gitu. Lu ngapain di musik gitu? Lu mau jadi apa lu gitu? Kayak nggak punya masa depan madesu kalau orang bilang ya. Iya. Waduh. Biarpun sebenarnya banyak ya, yang saya tadi bilang masalah beda nasib yang akhirnya mereka teman-teman ada yang sukses sampai di Jakarta jadi artis gitu kan. Tapi kan ya akhirnya karena beda nasib tadi kita stuck gitu di cuman karena itu tadi merasakan sudah pernah di belakang layar dan membuat sebuah acara yang orang seneng gitu, jadi sebuah kayak kepuasan gitu. Biarpun orang nggak tahu itu saya siapa sih gitu, nggak kelihatan muka saya juga, nggak naik ke panggung. Beda kalau pas saya jadi band kan, main di panggung kelihatan gitu. Biarpun ada yang nimpuk juga nggak. Ya paling nggak orang ngelihat gitu loh, oh ini bandnya gitu. Kadang turun panggung juga masih ada yang kenal gitu, tadi pas yang main bass kan gitu. Kalau di siapa yang lihat? Nggak ada yang lihat. Klien kita salah paling malah dimaki-maki sama klien ya, malah udah nggak terkenal, nggak kelihatan, ya. Duit macet, kena marah pula. Iya bang. Ya di posisi tergencet terus ya. Benar. Dari sini salah, dari situ salah, dari sini salah. Udah gitu kayak hidupnya dibeli juga sama klien kan. Mending dibeli dibayar ya. Balik lagi. Itu. Pengalaman paling menyedihkan selama di IO. Di event. Saya pernah. Jadi waktu itu
ya biarpun sebelumnya sudah pernah handle eventnya, tapi saya sekali pegang event yang benar-benar jadi PIC itu di Lombok, di sebuah kota yang saya belum pernah ke situ, baru kali itu, dan langsung diserahin tanggung jawab besar sebagai PIC di situ, dan acaranya hampir chaos karena satu, bawa artis waktu itu kalau nggak salah, Seventeen waktu itu. Seventeen. Acara, boleh sebut merek nggak sih? Boleh ya? Boleh. Acara Honda. Astra waktu itu ya. Acara Honda di situ, kita bawa Seventeen di lapangan, kalau di sini mungkin kayak alun-alun gitu ya, di kota Mataram, dan itu gratis. Dan itu yang nonton dari pelosok itu orang datang naik truk ke situ. Itu artis belum naik, jalanan udah macet, sampai artis mau masuk ke venue aja nggak bisa. Dan yang paling parahnya itu waktu si antara gubernur atau wali kota ya, kan rumah dinasnya di dekat situ ya, dia pulang kantor nggak bisa pulang karena macet. Dia komplain ke si polisi kan, gitu. Acara dibubarin. Padahal sebenarnya izin sih udah turun. Itu artis belum naik, sebenarnya belum naik. Baru mau datang ke venue. Begitu datang ke venue, polisi naik ke atas panggung mau menghentikan acara. Waduh. Bayangkan orang sebanyak itu, pas zaman-zaman Seventeennya, pas lagi naik-naiknya, orang ke situ mau nonton artis kan. Dan polisi bilang acara harus dihentikan. Tuh. Ya akhirnya kita bargain sama polisi, tawar-menawar lah waktu itu. Nggak bisa Pak, ya akhirnya kita jadi sebagai penyelenggara nggak mau nanggung resiko kalau memang artis ini nggak tampil. Karena sebanyak orang ini, mereka kesini untuk menonton ini. Akhirnya polisi memberikan izin hanya satu lagu. Satu aja? Satu lagu awalnya. Kita tawar nggak bisa Pak, satu lagu. Bayangin 5 menit dia cuma main gitu, bayarnya tetap udah lunas kan, kalau aku kan udah lunas kalau belum ini ya, datang ke venue udah lunas, Pak Jackson udah lunas ya, 1 lagu, 5 menit nggak bisa Pak, 5 lagu, udah kayak tawar-tawar beli bawang tuh sama polisi, nggak bisa Mas, ini udah instruksi dari Kapolda katanya gitu, pokoknya intinya harus begini, takut terjadi kerusuhan. Nah, tapi kan kita meyakinkan polisi bahwa kalau lu sampai nggak naikin artis, Pak, ini mah jadi rusuh. Karena orang ini benar datang ke sini bukan karena acara, tapi karena lihat ini, melihat artis. Dan mereka kan di kota itu kan juga frekuensi eventnya nggak seperti kayak kita di Jawa ya. Maksudnya orang hampir tiap minggu lah ada gigs, ada event gitu. Dan di sana, apalagi ada artis, dari pelosok kayak bener-bener dari ya kita tahu di NTB itu mungkin banyak daerah-daerah masih pelosok ya, mereka datang barengan naik pickup, naik truk gitu, bela-belain kayak gitu. Akhirnya berapa lagu? 3 lagu putusin polisi. Dan polisi itu di atas panggung, tau gak sih? Jelek banget gak sih? Jadi sambil artisnya main, jadi mereka tungguin. Dia bilang 3 lagu, oke, 3 lagu. Ya bener, tapi si Seventeen juga pintar. Dia 3 lagu tapi di medley banyak gitu. Jadi setengah lagu sambung. Kan polisi tahunya kalau berhenti 1 lagu. Ya. Kayaknya aslinya kayak 6 lagu deh, pokoknya 2 lagu di medley sama dia. Jadi totalnya 6 lagu tapi secara durasi jadinya 3 lagu. Udah. Itu ngeluarin artis juga, aduh udah gimana caranya, orang lautan manusia udah di situ. Itu sih yang berkesan buat saya karena saya ngerasanya awalnya saya nggak pede, gila bisa handle event kayak gini, dan akhirnya berjalan gitu, maksudnya nggak jadi rusuh gitu, sesuatu yang akhirnya kepuasan gitu ya, pun nggak ada yang tahu kan, yang tahu ya artis sama ini, polisi mah taunya artisnya sama IO-nya ya
kalau misalnya terjadi sesuatu kan pasti antara dipanggil ke polisi untuk tanggung jawab dengan berita acara, misalnya terjadi insiden misalnya sampai ada penonton yang cedera atau celaka ya, kita aja kadang pas di situ aja misalnya ada kerusuhan apa kan kita yang tanggung jawab nih, karena perizinan kan tangan EO kan. Tapi dari sisi klien kan dia seneng kan dengan penonton segitu banyak lihat brandnya dia gitu. Ya itulah yang berkesan. Jadi di IO ini kan menyenangkan banyak orang. Betul. Menyenangkan klien, menyenangkan artis yang tampil, menyenangkan orang yang datang. Betul. Nah, yang nyenengin IO ini siapa gitu kan? Pergi paling awal, pulang paling akhir, menyenangkan banyak orang paling awal. Nah, pas di akhirnya ini. Yang penting duit lancar. Betul, betul. Itu aja, pasti senang. Menyenangkan vendor juga sebenarnya. Karena kan mereka dapat kerjaan, ya, dapat pesanan orderan, ya. Ya kesenangan IO-nya duit lancar. Betul. Bayaran lancar. Betul. Tapi sejauh ini Ya. Kepuasannya sebenarnya jadi mulai dari persiapan ya, bikin konsep, terus persiapan sampai hari H. Setelah hari H kan kita masih punya tanggung jawab nih, kayak laporan tanggung jawaban segala macam, dokumentasi itu tadi. Dan balik lagi kan ujungnya perusahaan penagihan tadi ya untuk menuntut hak kita untuk ya itu tadi membayar artis, membayar vendor, membayar venue. Gitu. Setelah semua selesai baru itu benar-benar yang plong juga. Biarpun mungkin dari sisi kita ya dapatnya ya sama, ya segitu-segitu juga gitu. Dari sisi apa materi. Tapi kan dari sisi kepuasan itu yang bikin gitu. Yang nggak bisa diukur. Betul. Bisa memberikan rezeki bahkan sampai istilahnya crew runner yang cuma disuruh-suruh yang artinya dia bisa dibayar fee-nya dan dia senang, itu sebuah kepuasan buat saya pribadi gitu ya. Tapi kalau ngomongin fee, udah ngomongin duit, ini kan sensitif ya. Orang kadang udah kerja mati-matian, tapi begitu habis kerja menagih hak itu kenapa kok jadi kayak aku yang utang gitu kan? Ada Gak ada yang pengalaman. bersuara kalau soal uang. Ini kayak ada pengalaman nggak? Ini kayaknya kalau untuk urusan di tagih menagih nih ya, ada pengalaman yang berkesan nggak? Yang berkesan. Ada, dan sebenarnya berapa kali juga terjadi gitu ya. Ya namanya kita bisnis kan belum tentu selalu lancar. Namanya orang dagang lah istilahnya, kita belum tentu selalu untung gitu ya. Belum tentu dagangan kita selalu laku habis gitu. Ya, sama juga kita udah kerja, udah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita pada waktu kita menghak itu tidak kesampaian. Gitu. Bukannya untung jadi Betul. buntung. Betul. Ya kalau dilihat dari sisi kerugian mungkin oke lah, dari sisi kerugian materi juga, kemudian tenaga, pikiran, ya, dan biaya-biaya itu juga pasti kan ada. Yang paling berat ya adalah satu event yang memang itu event yang cukup besar dan melibatkan sebegitu banyak orang yang terlibat di situ, baik itu vendor, talent maupun kru ya, manpower, yang akhirnya bermasalah dan masih macet tagihannya sampai sekarang pun masih ada. Kalau ngomongin permasalahan, kayaknya semua orang ngalamin yang judulnya sama ya. Misalkan patah hati, semua orang ngalamin. Apa? Jatuh hati ngalamin misalkan ya.
nggak punya duit, ngalamin. Punya utang, pasti semua ngalamin. Gitu. Cuma ketika menyikapi persoalan ini kok akhirnya ada yang ngerasa biasa aja, ada yang ngerasa, aduh kok kayaknya persoalan aku berat banget nih. Padahal judulnya sama aja. Gitu. Nah ini aku mau nanya sama Mas Bro kalau ini. Nah ini bagian menegangkan ini kalau udah nanya ke gue nih. Harus karena kalau diruntut cerita, oh semua apalagi misalkan di orang-orang yang bergerak di bidang IO, pasti ngalamin hal yang sama ya, bener kan? Ngangguk dong, gitu. Cuma kenapa Mas Bro? Kenapa ini persoalan jadi terasa lebih berat? Padahal kan orang itu juga ngalamin hal yang sama. Gitu. Berat itu kan karena sendirian. Setiap kita punya masalah, mayoritas orang di sekitar kita itu lari atau nyalain. Itu aja yang buat berat. Itu aja. Iya. Setiap kita punya masalah, siapapun lah di muka bumi ini, kalau nggak ditinggalkan atau disalahkan, nggak ada yang memberi solusi, nggak ada yang menenangkan. Yang kebanyakan itu ninggalkan dan nyalain. Nah itu yang membuat berat. Padahal kan kita ngalami masalah itu sama aja giliran. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang lepas dari utang. Iya, nggak ada orang di dunia ini yang pernah ngalami nggak ada kerjaan. Semuanya sama. Tapi jadi berat itu karena ditinggalkan atau disalahin. Gitu aja. Kalau nggak ditinggalkan, artinya kan didukung, dinasehati, disemangati. Nah kan terasa ringan masalah itu. Atau diberi solusi. Nah mayoritas itu nyalain dan ninggalkan. Ya nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Bahkan dibodoh-bodohin gitu. Dianggap bodoh, dianggap nggak ngerti, dianggap sial, dianggap apa. Itu yang membuat berat. Kalau orang punya masalah jadi kayak kuman gitu ya. Iya. Akhirnya menjauh. Iya, menjauh. Dan itu sebuah bukti bahwa hampir dari semua kita ini mau enak aja. Kan gitu. Itu aja jawabannya tuh. Hampir dari semua kita ini mau enak aja. Gitu. Kalau ada yang nemanin ketika kita punya masalah, ada yang nyemangatin, bahkan memberi jalan keluar, terasa ringan. Nah ini sudahlah disalahin, ditinggalkan pula. Yang ninggalkan pun ngocehin pula. Sudah ninggalkan ngocehin di belakang. Hati-hati loh sama dia tuh. Lo kalau kerja sama menebar fitnah. Iya, nah, noraknya kita ini, ketika kita nggak suka seseorang, kita ajak orang lain untuk tidak suka sama orang itu salahnya. Misalkan aku nggak suka sama Mas John, pernah kecewa lah intinya. Nah nanti lo aku pengaruhi, si A aku pengaruhi, si B, si C, si D, si F, si G. Padahal ya selain gue itu nggak ada urusan. Sebenarnya yang murni punya urusan itu antara aku dan Mas John. Tapi mulutku ini mulut ember gitu, ngerti nggak? Mulutku ini mulut ember, mulut yang nggak punya titik gitu, asal ngomong. Nah gue pengaruhin semua. Akhirnya lo yang tadinya mau kerja sama jadi enggak. Si A yang mau kerja sama jadi enggak gara-gara satu orang ini. Pokoknya kalau ada perlombaan adu domba, saya rasa orang kita dapat nomor 1 terus. Serius. Jadi festival adu domba internasional orang kita dapat nomor 1, aku yakin. Karena paling pintar ngadu domba tuh, paling pintar gitu. Nah itu yang berat. Jadi masalah sama aja, tapi beratnya berbeda-beda.
Dua hal penyebabnya tuh, ditinggalkan dan disalahkan. Gitu. Nah, tapi ketika dia yang punya masalah dijelek-jelekin misalnya, begitu dia besar lagi, tanpa malu, aku tadi, dulu aku dengan Mas John tuh dulu waktu kalian mah belum dekat, belum. Nah, kalau dia besar lagi, nggak malu pula, jadi kita tuh nggak punya rasa malu gitu. Nggak punya rasa malu gitu. Nah, itu yang jadi berat. Jadi ketika terpuruk, ditinggalkan dan disalahin, ketika kita besar lagi tanpa rasa malu pun diakui dan didatangi. Nah, kadang-kadang kita tuh ya tiap hari ngebohongi Tuhan sebenarnya. Beribadah dengan Tuhan itu benar di agama manapun. Tapi secara praktek kita ngebelakangin Tuhan. Jadi antara janji kita dengan Tuhan dengan praktek kehidupan kita itu bertolak belakang. Padahal Tuhan tidak mengajarkan untuk kita mengadu domba. Agama tidak mengajarkan untuk kita ngejelek-jelekin. Jadi kita tuh bertolak belakang antara ibadah dengan Tuhan dan praktek kehidupan. Perilaku ya. Iya, bertolak belakang. Sedangkan tujuan ibadah itu sendiri untuk memperbaiki perilaku, untuk menjadikan perilaku itu bagus. Tapi pada kenyataannya, ke Tuhan saja kita nih memuja-muji itu. Ke Tuhan saja mengangkat-ngangkat. Ke Tuhan tuh memuja-muji, mengangkat-ngangkat, mengakui. Itu pun bohong sebenarnya. Mengangkat-ngangkat, memuja-muji Tuhan tuh agar diberi. Andai kata enggak juga itu dengan Tuhan tuh begitu. Bisa jadi difitnah pula Tuhan. Nah, Tuhan aja difitnah oleh orang kita nih. Lo kayaknya sekarang enggak alim. Bro, payah bro. Gue udah berdoa, gue udah berzikir, gue udah kesini ke situ. Pada kenyataan mana dikabulkan? Makanya akhirnya aku memutuskan untuk tidak punya agama. Diajak orang tadi kan. Iya kan? Akhirnya ketika gue punya masalah, merasa sudah berdoa dan berusaha kan, masih sudah berdoa memohon tapi tidak dikabulkan, akhirnya lo ngadu ke temanmu. Iya. Jadi sejak itulah aku nggak beragama. Ternyata Tuhan itu tidak peduli. Tuhan aja diadu domba dengan hambanya. Jadi kalau ada antar kita ini mengadu domba, tidak usah heran. Tuhan pun diadu domba. Kan gitu. Kenapa istilahnya memutuskan tidak percaya agama? Bahkan memutuskan tidak percaya Tuhan. Nah, yang maksudku gini. Kalaupun tidak percaya agama, kalaupun tidak percaya Tuhan, urusannya pribadi dengan Tuhan. Paham nggak? Jangan ngajak orang. Nah, kita ini ngajak orang. Mempengaruhi orang. Ya, Mas John kan ketemu aku. Mas Ferry, sekarang kayaknya nakal mulu. Dulu kelihatannya alim. Mas John payah. Aku ini ibadah apa yang nggak pernah aku jalan. Pokoknya aku lah orang paling alim. Tapi pada kenyataannya doaku nggak terkabul. Malas aku. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak percaya agama. Terpengaruh kan? Ya jangan-jangan begitu juga aku kan. Doaku kan nggak terkabul juga. Nah, jadi kalau senang sendirian, sifat dasar kita ini. Kalau susah ngajak orang. Nah itulah, kurasa terasa berat di persoalannya itu. Jadi akhirnya, iya, yang ajaibnya lagi, dia jadi titik vital salah. Kayak dia doang yang salah gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu menurutku kan. Ya itulah Mas John, kalau lagi terpuruk tuh sebaik-baiknya kita tetap aja jelek. Betul. Nah, andai kata lo nanti besar, menurutku lo besar lagi nanti. Amin. Menurutku lo akan besar di bidangmu nanti. Lihat ah. Apalagi kalau lo sudah tampil di sebuah jawaban. Habis ini besar lo. Nah, akan banyak memujimu. Dulu Mas John itu. Kayaknya ada jerawat sana. Nah, iya. Kemarin pagi jam 1 nggak ada. Sekarang kok ada ya?
Tahu dong, tahu. Iya, nah jadi itu kesimpulannya, masalah terasa berat karena ditinggalkan dan disalahkan. Itu aja. Cari pertanyaan yang sulit, Gi. Kalau kita lagi punya masalah nih ya, punya masalah terus sendirian, terus akhirnya kan pasti suka ini ya terpikir, apa ya salahku ya gitu. Ya, terus Harus dari mana gitu memulai. kalau ada pertanyaan di hatimu, ada ketika punya masalah terus ada pertanyaan di hatimu, apa salahku? Sementara lo sudah berpikir atau Mas John sudah berpikir atau semua yang ada di sini sudah berpikir bahwa apa yang dikerjakan ini sudah seharusnya kan. Tapi tetap aja celaka. Itu karena orang di sekitar kita sebenarnya. Orang yang kita ajak kerja. Bukan kita. Oh, justru kegagalan itu adalah penyelamatan. Iya, untuk apa? Untuk melihat kebenaran Menunjukkan. orang-orang di sekitar kita. Oh. Jadi kalau kita lagi Kalau Tuhan bicara langsung, "Hei hambaku, jangan tiap-tiap persoalan yang engkau hadapi itu menyalahkanku. Tolong perhatikan orang-orang di sekitarmu. Benar-benar nggak denganmu tuh? Atau karena mau enaknya aja?" Itu. Nah kita kalau ada masalah, Tuhan lagi yang disalahkan, Tuhan lagi yang disalahkan, Tuhan lagi yang disalahkan. Tanpa pernah mengkoreksi orang di sekitar kita ini sungguh-sungguh nggak sih? Benar-benar nggak sih? Bukti tidak sungguh-sungguh dan benar-benar, ketika kita punya masalah kita sendirian. Benar nggak? Benar. Iyalah. Karena ikut terlibat ya. Iya, iya. Ikut terlibat masih mending, ikut menikmati. Kalau cuma terlibat aja nggak menikmati, wajar. Sempat menikmati. Tapi begitu ada masalah, ninggalkan. Gitu. Sudahlah, walau tidak semuanya. Walau tidak semuanya. Sekali lagi, nanti salah persepsi. Walau tidak semuanya. Kalau dompet tipis itu sudahlah, nggak akan dilihat. Kenapa seluruh orang, cuma cita-cita orang Indonesia ini mayoritas pingin kaya? Kalau cita-cita orang bule itu nggak mayoritas pingin kaya, pingin ke bulan, pingin ke bulan, pingin hidup di hutan, itu orang bule. Kenapa? Orang Indonesia mayoritas cita-citanya ingin kaya raya. Kenapa? Kalau tidak kaya tidak dilihat. Ngerti nggak? Iya. Kalau tidak kaya tidak dihargai. Ini sebuah jawaban ini belum banyak loh yang nonton. Nah sebentar lagi aku di TV, pasti banyak yang nonton. Walaupun tak peduli yang gue bicarakan itu apa. Oh Perry di TV tuh jadi artis. Jadi Perry. Kata Tuhan, kumaklumi kalau hampir seluruh orang Indonesia ini berdoa ingin kaya. Kalau negara lain enggak, doanya beda-beda. Ada yang mau cita-citaku mau hidup di pulau, cita-cita mau hidup di hutan, cita-cita ke bulan. Kalau kata Tuhan itu orang luar itu cita-citanya beda-beda. Hanya orang Indonesia cita-citanya yang sama. Waduh, kok gitu? Ya Allah ya Robbi, mudahkanlah rezekiku sehingga aku kaya raya. Tadinya aku, oh ternyata kalau tidak kaya tidak dilihat, tidak dihargai, tidak dipandang. Gitu. Mereka alimnya ke aku aja kata Tuhan. Kalau ke sesamamu enggak melihat. Tapi kalau dompetmu tebal, kesetiaan ada. Kalau dompetmu tebal, rasa cinta yang sungguh-sungguh pun ada. Kalau dompetmu tebal, menghargai ada. Kalau dompetmu tebal, itu suamiku. Kalau dompetmu tebal, itu istriku. Kalau dompetmu tebal, itu anakku.
Kalau dompetmu tebal, itu sahabatku. Kalau dompetmu tebal, itu temanku. Tapi kalau dompetmu tipis, jangan sakit hati. Karena itu sudah budaya. Gitu. Iya, 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 Aduh. iya, iya. Makanya kan nanti kita berjuang bareng. Yang penting keadilan itu berdiri Asik. di negara kita tercinta ini. Iya. Asik. Dan bagaimana sebagai manusia yang beriman harus mempunyai komitmen, profesional, dan tanggung jawab. 3 hari nggak ngerokok, mundur. Jadi gini, aku dapat petunjuk. Setelah aku renung-renungkan, ternyata nasibku nggak di sini. Baru 2 hari nggak ngerokok. Baru 2 hari. Baru 2 hari. Gitu. Tapi kalau ini bakal ngasilin duit banyak, Lancar gitu ya. memang setelah aku sadari, ini menghasilkan duit banyak nih. Misalkan dengan Mas John. Kulihat Mas John ini bakal menghasilkan uang banyak. Pasti aku ngomong gini. Setelah aku renung-renung kan, emang bertemu dengan Mas John ini merupakan petunjuk Tuhan. Karena apa ya, ketertarikan hatiku untuk mengenal Mas John itu memang di luar nalar loh. Padahal kita tidak saling kenal. Betul. Nah, itu kalau menguntungkan. Kalau merugikan, tadinya aku tuh memang ya berasa sih di hatiku tulus, nyaman dengan Mas John. Tapi lama-kelamaan kayaknya Tuhan tuh memberitahu bahwa ketika aku di sini kayaknya sia-sia hidupku. Bukan tidak menghargaimu, bukan ya, bukan. Iya. Tapi kan bagaimanapun aku punya istri dan anak-anak Iya. yang aku tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Itu kan ada dompetmu tipis. Jadi petunjuk itu ditentukan oleh dompet tipis dan tebal. Itu. Makanya lo ngalami begitu kan? Iya. Fakta. Saat ini lo harus berjiwa besar. Iya. Karena tidak ada bagusnya. Tidak ada bagusnya lo Mas John. Tapi nanti Suatu menurutku saat ya, nanti. menurutku ini seriusnya aku ngomong, menurutku lo akan diberi Tuhan jalan. Amin. Sehingga lo keluar dari persoalanmu. Dan lo akan jadi lebih besar dari sebelumnya. Amin. Nah, itu banyak yang dapat petunjuk nanti. Iya. Itu. Kalau dompet tipis tuh berat pokoknya. Ya, Kalau tadi dompet kan. tipis jadi rabun gitu ya. Pokoknya kalau Kalau dompet tipis ini Mas John apa bukan ya? Nah. Mas John tapi kayak bukan gitu. Tapi kalau tebal, aku belum baca bulu pribadi. matanya ada 30 biji. Iya. Aku belum baca Sampai gitu. aku belum baca pribadinya, tapi aku baca perjalanan kerjaannya aja gitu. Iya. Tuh. Nah, kayak gini kan aku sebelum Mas John jadi bintang tamu, Bukan bintang, Bang. ya sebelum Mas John jadi tamu di sebuah jawaban, aku itu lebih semangat loh membaca orang tuh. Lebih greget. Nah, Setelah jadi ketika bintang Mas John jadi tamu di sini malas. setelah melihat Ya karena rada tipis begitu dompet. Rada sinyal itu kurang Jadi- gitu. jadi lesu, Lesu. Mau baca jadi lesu, Lesu. gitu. Bisa pengaruh buat ya, Bang. Mempengaruhi. Bukan pengaruh, kayaknya petunjuk Tuhan memang tak perlu baca lo deh. Kayaknya. Ya. Petunjuk Tuhan pun efek Aduh. petunjuk Allah pun, petunjuk Tuhan pun ulah daripada manusia seolah-olah bisa diatur dengan keadaan. Petunjuk Tuhan itu seolah-olah bisa diatur dengan keadaan. Bagi yang hidupnya sederhana, itu kadang-kadang dianggap ujian. Apalagi yang hidup susah. Iya. Tapi kalau yang hidupnya kaya raya, itu dianggap ridhonya Tuhan. Jadi tolak ukur kebenaran kepada Tuhan pun diukur dompet. Balik lagi ke dompet. Nah, benar nggak? Tuh Mas Dan. Ini aja aku merokok aja malas baca lo tuh.
Ya kan Ando lesuh lo tuh, tidak menjanjikan masa depan yang cerah gitu. Iya, Karena tipis tadi ya. tipis. Nah mungkin nanti kalau paling 3 bulan ke depan lo udah berubah hidup. Baru ya. Nah kayaknya jadi bintang tamu lagi deh. Nah, di situ baru lo Nah di semangat situ ya. akan kukeluarkan seluruh kemampuanku. Jadi lebih tertarik untuk membacanya. Nah, kalau Karena udah tebel. Ya gini. Gimana Mas Ferry? Aku gimana? Iya. Kan? Baru wah semangat. iya. Ya ampun. lagi bintang tamu. Waktu Oh lagi iya, wajar lo ngomong hari ini tamu. Iya, Dalam kesusahan kan? benar. besok kesini Baru baru jadi bintang. bintang. Waktu lagi susah, kita lagi punya masalah, kita ditinggalkan, Dan disalahkan. disalahkan. Dalam kesendirian itu akhirnya berpikir sendiri, berjuang sendiri, sampai akhirnya menemukan jalan keluar sendiri, sampai akhirnya bisa keluar dari permasalahan itu sendiri, sampai jadi besar lagi, bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Orang baru melihat. Gimana Mas Bro, cara yang paling baik untuk menyikapi ketika kita dari posisi sendirian terus akhirnya bisa berhasil, orang baru datang lagi. Gimana sebaik-baiknya kita menyikapi? Agar tidak jadi nol lagi kan? Ya, Gitu agar kan? tidak balik lagi jadi nol, dan juga pasti mungkin ada rasa nggak enak kan, karena tahu dulu waktu lagi Kalau susah. misalkan kita dari susah jadi senang supaya tidak susah lagi, satu caranya tuh. Hargailah tiap orang itu karena profesionalitas. Bayarlah orang itu, hargailah orang itu karena tanggung jawabnya. Bayarlah orang itu, hargailah orang itu karena skillnya. Bayarlah orang itu atau hargailah orang itu karena disiplin kerja. Sekali lagi gue ucapkan, hargailah mereka itu atau bayarlah mereka itu karena skillnya, karena disiplinnya, karena tanggung jawabnya, karena jujurnya. Itu yang menyelamatkan sebuah bisnis. Nah kita ini tidak itu. Pokoknya kesian. Ya kesian tuh harus ada dasar juga. Nah lo tuh gitu. Kelemahannya ini. Ini nih kecewa, drop, down. Nanti dapat ada jalan keluar baru lagi. Lupa? Ditolong semua? Tapi aku kan mau menolong orang. Iya, menolong orang tidak salah. Tapi tolonglah yang pantas ditolong. Pekerjakanlah yang pantas dipekerjakan. Hargailah yang pantas dihargai. Segala sesuatu itu akan bernilai kalau pada tempatnya. Nah situ enggak sukanya tuh. Memborong sendiri, yang penting kasihan. Nah ujungnya masuk jurang kan? Minum dulu, minum santai aja. Emang semua jawaban tuh suka begitu gitu. Menohok. Terus dia pribadi yang diam, yang memendam. Dia pendam sendiri kan. Ada temanku yang suka begitu. Nggak enak kan saya orang. Ada temanku yang suka memendam sendirian tuh, namanya Hanung Satrio. Ada temanku yang kayak gitu, mendam sendirian. Enak nggak enak, pokoknya sendirian. Ya itu jangan-jangan saudara dengan temanku Hanung. Kayaknya abis ini kalian harus saling kenal deh satu sama lain. Suka mendam. Suka mendam dia. Akhirnya makan hati Tapi sendiri. rada sulit memang dekat dengan Mas John nih. Dia tipe orang yang
kalau kerja sama dia itu syaratnya nalar. Jadi dia bukan tipe yang memerintahkan. Jadi Tapi- kalau nggak cerdas, Sudah tamat. macet. Nalar. Cerdas belum tentu nalar. Jadi kalau kerja sama dia ini Harus ngerti ya. harus tahu tanpa dia beritahu. Iya. Nah, kemacetanmu dalam berbisnis itu. Oh, oke. Nah, ini sebuah jawaban nih. Ya, coba jawaban berarti. Ini sebuah jawaban. Kemacetanmu dalam berbisnis itu karena lo tidak mempekerjakan yang nalar. Jadi dia nih mau, misalnya kita mau bikin konser band, butuh tenaga ahli 10 orang. Nah 10 orang ini mesti nalar. Harus sadar betul tugas masing-masing. Karena dia tidak bisa, dia tidak bisa memimpin. Dia hanya punya konsep. Pelaksana konsep. Nah itu dia mesti ada. Cocok ya namanya. Cocok ya itu ya. Walau belum ada duitnya, nggak apa-apa. Kapan biar jadi bintang? Iya. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Kalau ketemu Dian tuh cocok tuh. Iya. Lo kan konseptor. Nah, tapi melaksanakannya bingung dia. Jadi pinginnya dia Orang ini. harus tahu ya. Pinginnya bahkan sahabat dari kecil. Iya. Nih, di sini. Mai sahabat Ferry Cowboy. Jadi cara kerja Mas John ini bikin ini, ada yang jalanin, bikin ini lagi, ada yang jalanin, bikin ini lagi. Ini nggak bisa satu. Tapi ini kadang bikin ini nggak jalan karena nggak nalar. Nggak bisa ngikutin. Nggak bisa ngikutin. Bikin ini nggak nalar, jadi gagal semua akhirnya. Maka dia terpuruk. Jadi bukan karena situasial, tapi karena cara kerjamu tidak bisa disikapi dengan cepat. Kalau ketemu Dian cocok tuh. Dian ini kuibaratkan mesin. Pelaksana tugas Dian. Maumu seperti apa? Nah selalu begitu dia. Iya. Om John punya pengen apa, ada yang melaksanakan, Iya. Om Dian yang Paham harus menggerakkan. gimana. Iya. Nah ini orang lapangan. Ini cocok nih, nalar nih. Ini cocok sebuah jawaban berarti. Nggak apa-apa ya, nggak ada duit dulu, nggak apa-apa. Tapi kan tunggu dulu, gimana mau kerja sama? Kalau misalkan, Konseptor itu lebih cepat dapat duit daripada yang punya modal. Asal ada pelaksana tugas. Oh, aku ahli di bidangnya. Nah, kan nggak bisa jawab deh. Aku nih bidangnya ahli semua gitu. apa aja bisa jawab. Apa sih yang dipikirin patung pancoran? Coba Nah baca. itu nanti Gi, panjang urusannya. Dia begitu cara kerjanya. Tak bisa. Hai kalian tuh nanti, nggak bisa. Nggak bisa. Cuma aku punya korek, nanti korek ini mau kujadikan lemari. Nah gitu ibaratnya analoginya gitu. Nah orang di sekitarnya tuh harus langsung ngerti bagaimana menjadikan ini lemari tanpa harus dia memerintahkan. Karena merintahkan nggak bisa dia. Makanya bingung yang nggak nalar. Kita disuruh bikin ini, tapi dia nggak ngomong. Nah terus kita Caranya gimana? gimana kalau salah? Nah, dia ini salah itu nomor 2 yang paling penting mencoba. Nah, aku kasih tahu. Aku kan bisa baca ya. Itu. Mungkin buat yang nonton juga nih, gimana Mas Bro caranya mencari kan kayak Mas John ini orang yang nalar, selama ini bekerja dengan orang-orang yang Harus diperintah. gak nalar. Harus diperintah, bukan nggak nalar. Yang harus diperintah. Iya, kan Diarahkan ya. tipe pekerja itu kan ada 2. Dia langsung tahu apa yang harus dia kerjakan atau nunggu disuruh dulu. Kan gitu. Nih, lo punya konsep,
nyambung ke atas. Jadi bisnis nih. Dian melaksanakan konsepmu. Idris praktekin di lapangannya. Nah gitu, tipe Idris tipe praktek. Idris tidak bisa tanpa diperintah langsung jalan. Karakter. Jadi soal cara kerja itu bukan soal salah dan benar, jangan salah. Tapi pas atau enggak. Itu. Jadi jangan merasa oh gue nggak nalar, bukan. Karakter. Idris tidak bisa kalau tak diperintahkan. Tapi diperintahkan oleh yang sudah jadi. Nah, jadi lo yang punya rencana, Dian yang jadiin, Idris yang praktekin. Gitu. Gitu. Nah, Itu jawabannya. Itu tidak- Sebuah jawaban. itu tidak bisa dicari. Ini sambil syuting sambil meeting ini. Brainstorming ya. Enggak, aku itu hanya apa namanya tuh mengartikan apa yang dia mau. Nah, gitu. Karena dia kalau ketemu orang nggak ngerti mau mulainya apa. Nggak tahu harus mau ngomong dari mana. Nggak ngerti. Tapi nanti aku pingin ide ini. Nah, gitu cara kerjanya dia. Dan yang nyambung orang kayak lo nih limited susah. Langkah, boleh dikatakan langkah orang kayak lo. Langkahnya gimana tuh? Ya langkah karena mau membuat sesuatu tanpa memerintahkan. Saya punya rencana bikin ini, udah gitu aja. Aku punya rencana mau bikin korek. Ya udah. Nanti aku punya ini, jadi lo korek. Yan, aku ini pengen begini, pengen ini. Nah nanti Dian yang menerjemahkannya tuh. Orang kayak gini tuh dikit, apa ya, minoritas. Nah itu tidak bisa nyari, itu dipertemukan. Sama aja kayak orang suka tuh klik. Kan ada dua orang jatuh cinta tuh. Ada dua sebab. Pertama karena sesuatu, yang kedua karena klik. Kan kalau klik tuh nggak bisa dideskripsikan kan? Nggak bisa dijelasin ya, apa alasannya. Begitu ketemu nyambung aja. Gitu. Nah lo tuh tipe kedua tadi yang klik. Dalam berbisnis tuh harus Apa yang bahasa sekarang memvisualisasikan. Gitu. Nah, cocok tuh. Gak apa-apa dia lagi miskin ya. Gak apa-apa. Menciptakan itu lebih baik daripada meneruskan. Lampu itu tercipta karena pada waktu itu tidak ada lampu. Karena gelap berpikir kayaknya gimana bikin terang. Cocok ini kan lagi gelap. Kalau orang sukses karena karena semuanya cukup, itu tidak sukses. Disebut sukses itu dari tidak apa? Dari nol. Dari tidak menjadi apa-apa, terus menjadi apa-apa. Ada perubahan yang signifikan. Iya, itu bukan lagi perubahan, bikinan itu. Nah itu cocok tuh, cocok banget tuh, akur tuh. Dengan dia. Nah, ntar lo ide Dian ini pintar mempraktekkan maunya orang. Itu dia kelebihannya. Kelemahannya tuh nggak ngomongin duit. Nah itu yang aku nggak suka. Makanya miskin mulu ya. Kalau dia ini malah takut ya kebalik. Nanti kalau orang nggak kebayar, lapar, nah dia kebeban. Tapi dia kalau bayar orang itu sekian, apalagi orang minta, senang. Tapi tanggung jawabnya, dia ini juga bagus menurut dia ini aja susah diartikan. Ribet dia nih. Serius ini paling ribet dalam bekerja. Bukan ribet harus duduk di sini, harus makan ini riders ya, bukan karena ridersnya. Tapi karena
menarik menurut dia sebuah event tuh apa nah gitu. Beda dengan orang lain. Iya. Bisa Standar. diterjemahkan. Standar. kan? Standarnya dia doang gitu. Hmm. Bukan standar internasional. Iya, itu standarnya nih standar egois. Mikirin diri sendiri dia. Bener. Bener Bang. Ya jawab aja kalau salah. Bener Bang. Berhenti aku baca orang. Kalau salah. Itu. Jadi banyak orang yang tak mengerti dia. Makanya teman-temannya tadi kan begitu dia jadi bintang tamu, bagus aneh itu orang. Emang aneh nih. Iya. Nah, menerjemahkannya. Nah, itu loyan. Itu. Oh, berarti kalian ini petunjuk Tuhan yang benar. Iya. Karena ketemu dalam keadaan susah. Tuhan itu selalu membantu manusia di dalam kegelapan. Tapi manusia antar manusia kalau ketemu kegelapan menurutnya bencana. Nyalain Tuhan lagi ya. Ya. Padahal tidak tahu Tuhan selalu menolong manusia itu di dalam kegelapan. Tapi manusia tidak tolong menolong ketika mengalami kegelapan. Itu makanya bertolak belakang apa yang diucapkan manusia ini dengan yang dipraktekkan. Itu sebenarnya. Berhubung ini lagi gelap, situ lagi gelap, mari sama-sama. Mari sama-sama kita bantu. Tapi Mas Bro, nih kan Mas John ini kan unik ya. Ya, Punya cara kerja, standar, ya iya. cara kerjanya unik. Cara kerjanya sendiri. Nggak ada kurikulum. Apa kan? yang suka dipikirkan oleh rekan-rekan kerjanya Mas John ini? Kalau lagi kerja nih. Bukan lagi kerja pun kadang-kadang Kerja sama. temannya aja nggak percaya bahwa dia ini serius. Oh. Teman-temannya aja bertanya kita ini mau kemana. Gitu. Iya. Oh terima kasih semua teman-temannya kalau itu akhirnya melipir, akhirnya minggir. Oh. Jadi dia ini di dalam bekerja kayak nggak ada guna mulutnya. Hmm. Pokoknya aku mau itu. Nah itu tuh apa? Kalau nanti, nah gini ya, dia ini kan begini. Aku mau punya rumah joglo. Nah itu kan jelas. Nah dia ini enggak. Aku mau punya rumah. Nanti rumah ini di sini kayu, di sebelah kanan situ kayu, di atasnya genteng. Nah kalau tidak cerdas, oh joglo. Nah gitu dia nih. Begitu kan Mas? Iya. Mewakili hati Mas. Tapi itu karakter ya Mas Bro ya? Atau karena ada sesuatu makanya akhirnya tidak bisa menceritakan itu? Enggak, karakternya dia. Karakternya. Dengan istrinya aja tuh kadang miskomunikasi gitu. Jadi nggak ada laporan, nggak ada ini. Padahal bukan karena nggak percaya. Bukan karena nggak percaya, bukan karena nggak mau melibatkan. Menerjemahkan bahasanya di ruang lingkup IO itu susah. Nah sedangkan orang mengukur IO kebanyakan. Oke. Benar nggak? Kayak lo menceritakan aku ini nyanyi, nah susah kan? Ya, Aku ini salah satu penyanyi yang nggak bisa dideskripsikan. betul. Orang akan nilai aku bernyanyi ketika nonton aku nyanyi. Jadi aku ini tidak bisa. Oh Mas Bro ini nyanyi kayak kakak, nggak bisa. Nggak bisa. Nyanyinya kayak Iwan Fals, nggak. Cuma bisa lihat dan saksikan. Lihat nanti, nah gitu. Tapi sama juga kayak lo Mas Bro dalam memilih personil. Ini aduh. Sama Iya. Unik juga. kayak Mas John. Iya. Bukan lagi. Waduh. Cuma untuk bikin band cover, Iya. udah memecat 1.007. Pokoknya tek di hati, nah Iya. gitu. Nah gitu kan? Klik Ya ya. udah. Ya itu kalau udah klik nggak bisa diterjemahkan Ya, sudah. kayak dengan Dolly. Nah, itu klik tuh. Padahal nggak pernah ngomongin musik. Yang tadi. Tapi nyambung gitu. Iya kan? nyambung. Iya. Begitu prakteknya. Pokoknya pas lagi kerja nggak Nyambung. usah pakai perintah-perintah langsung nyambung. Kan selama ini gini. Lo kan nyari pelaksana tugasmu. Iya.
Nah, dia nyari yang memberi tugas. Hmm. Dia ini udah banyak ketemu yang memberi tugas, macet di jalan mulu. Nah, aku korbannya. Aku ini korban pekerjaan dia. Aku ini korban pekerjaan dia aku ini. Serius. Iya, iya, iya. Aku terus disalahkan. Aku terus. Macet lagi. Jadi lo mencari yang bisa menerjemahkan cara kerjamu, dia itu mencari yang bisa benar-benar menyuruh dia kerja. Menyuruh yang benar-benar. Nah, kalian berdua ini dua pribadi yang tak mencerminkan bisa apa-apa. Makanya sering salah penilaian. Makanya di situ. Iya. Nah, kayaknya berjodoh deh kalian ini. Gak apa-apa ya, kalau dompet masih tipis gak apa-apa. Iya. Nanti aku bantu doa. Amin. Hei, doa itu pasti didengar ketika kita ngerti yang kita doakan itu seperti apa. Nah, ini kadang berdoa aja yang didoakan nggak ngerti doain apa kan. Apa yang mau didoain? Nah, itu tuh curahan hati seumur hidup yang diceritakan. Yang selama ini tidak bisa diterjemahkan Tak bisa. oleh Tak siapapun. bisa. Dia nggak ada planning, dia nggak ada jadwal. Dia ini kerja kayak nyipta lagu. Jadi nggak bisa yang setiap hari Rabu begini, tak bisa dia. Makanya pas lagi kemarin sempet kerja kantoran, Kesal. stres. Ya Nggak bagi bisa dia begitu. aja yang kesal tuh, bagi orang mah enggak. Apa ya ini? Apa tuh? Mayoritas orang itu kan tutorial. Kan gitu. Nah, dia enggak tutorial. Mayoritas pemahaman itu dipelajari berdasarkan kurikulum. Kan gitu. Iya. Nah, dia tuh enggak kurikulum. Enggak. Kayak sekolah tuh sekolah alam gitu ya. Ya, enggak kurikulum dia. Jadi misalkan gini, mayoritas orang ke Timoho ini lewat kanan, Iya. mayoritas. Nah, dia kiri, tapi sampai. Nah, yang mayoritas ke Timoho kan, yang mayoritas ke Timoho dari kanan pasti bingung. Iya. Kok dia dari kiri? Mau dibawa kemana kita ini? Kebanyakan orang kan dari kanan, jangan-jangan sesat kita nih. Nah, Daripada sesat mending mundur dulu deh. akhirnya melipir satu-satu ya. Ya. Nah, itu. Tuh, Itulah gua bisa sebabnya. mendeskripsikan apa yang lo mau. Akhirnya Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Oh, ini mahal loh, mahal loh. buat teman-temannya Mas Jan harus nonton ini biar kalian tahu apa yang dimaksud selama ini, kan? Tapi walaupun ku ceritakan, teman-temannya tetap nggak ngerti juga. Nggak ngerti. Bener bang. Iya kan? Jadi Aduh. menceritakan ini tujuannya supaya orang jangan salah sangka aja. Tapi bukan berarti yang mendengar yang ku ceritakan ini ngerti. Belum tentu. Karena kan rata-rata orang kurikulum. Sama aja rata-rata orang logika. Iya. Nah, aku ini non logika. Kan gitu. Mas Bro, kalau kita mau kerja sama dengan orang ya, kan kayak Mas John ini banyak yang mau kerja sama, banyak yang kerja bareng sama Mas John ini, tapi tidak banyak yang mengerti cara berpikirnya, Cara kerjanya cara lah. kerjanya. Akhirnya jadi salah paham. Oh. Nah, lebih pilih mana nih? Ada yang berkepribadian baik, sangat baik banget gitu. Tapi Tidak ngerti. tidak ngerti. Yang satu lagi ngerti tapi kepribadiannya tidak baik. Mana yang harus Dalam soal pekerjaan itu yang mengerti itu yang nomor satu. Sebaik-baiknya kepribadian, kalau kita tidak ngerti dengan kerjaan kita akan nyungsep juga. Jadi baik buruk sebuah pekerjaan itu ditentukan oleh mengerti atau tidak. Nih, ku beritahu lagi tentang Mas John nih.
mau kerjasama dengan orang. Dan dia itu tidak bisa mempresentasikan dengan detail. Tapi dia tahu yang orang itu mau. Jadi mau tak mau mesti ada perpanjangan tangan gitu. Harus ada translatornya. Nah, jadi dia ini murni owner. Harusnya. Tapi selama ini kan jadi owner, jadi anak buah. Kan gitu ya. Segala posisi. Jadi office boy kan. Ya gitu ya. Jadi kuli. Jadi kuli. Walaupun ujung-ujungnya salah-salah juga gitu. Selamat. Anda nasibmu itu. Semua posisi dicoba tetap aja. Iya, salah. nah iya harus ada translator. Nah itu cocok banget ya dengan Loyan. Dia ini pintar menerjemahkan maunya orang. Cepat. Cepat banget dia. Berarti lo harus ketemu yang model gini ya. Oh. Berarti sebuah jawaban ini bukan buat dia doang ya. Buat kita Buat juga. kita semua. Hore. Aku yakin tuh kalau kalian bersatu padu. Nah terus gini, bisnis itu, bukan bisnis, kerjasama itu akan tetap bertahan apapun yang terjadi ketika sama-sama mengerti, ketika sama-sama paham, ketika tahu tugas masing-masing. Sendal jepit sebelah kiri tidak boleh memarahi sendal jepit sebelah kanan. Sendal jepit sebelah kanan pun tidak boleh memarahi sendal jepit sebelah kiri karena kedua-duanya dibutuhkan. Nah, kadang-kadang perpecahan dalam sebuah kerjasama itu karena tidak ngerti dengan fungsi masing-masing. Jadi menurutku kalau kalian kerjasama awet karena sama-sama membutuhkan. Jadi lo tidak merasa siapa karena lo butuh Dian. Dian tidak merasa siapa karena butuh lo. Jadi simbiosis mutualisme. Gak bisa jalan kalau tak bareng ya. Iya, sama kayak band hamburger. Iya. Satu nggak main, macet. Padahal yang lain-lain itu lebih pintar dari personilnya. Nah itu berarti sebuah jawaban malam ini tidak hanya buat lo, tapi buat kami semua juga di sini dalam bekerja sama. Cocok ini. Yang paling beruntung Hanung nih. Ikut mendengar cerita. Oh itu. Tapi itu ya kuncinya kalau untuk kerja sama di pekerjaan harus sama-sama ngerti. Sama-sama ngerti dan dia ini bidangnya ini murni mengkonsep. Nggak bisa bidang lain. Bukti dia tidak bisa bidang lain, begitu konsepnya dia buat, susah dia praktek. Tapi karena keadaan dan situasi, ngerti nggak? Penyelamatan pertama pada kecelakaan. Walaupun bukan dokter, mau tak mau harus jadi dokter. Itu nasibmu Mas Jan. Terimalah dengan lapang dada. Dia tuh banyak idenya. Banyak banget. Banyak ide dan menurutku banyak langkah. Makanya tiap yang dia buat lain, beda. Nah cuma kan kadang-kadang rekan kerja lah, rekan bisnis lah, paham nggak sih? Yang nggak paham mental seperti apa, akhirnya seperti ini. Tapi aku yakin, lambat atau cepat benderamu akan berkibar lagi. Amin. Aku bantu doa. Amin. Itu aja Gi, mungkin yang diceritakan udah nggak tertarik lagi deh yang lain. Tapi mungkin kalau besok sudah jadi bintang tamu, ya mesti bayar. Nggak lebih semangat ya. Oh iya, aku rada kurang semangat. Kalau sekarang Gi. lesu jadi segini aja cukup. Ya, karena dompetnya tipis. Karena masih jadi tamu belum jadi bintang. Iya. Karena tipis gitu ya. Gitu. Karena penjelasanku tentang cara kerjanya tuh membuka hati orang. Kan dia tuh banyak disalahkan, kadang difitnah Ya, bahkan. pasti.
cara kerjanya ini nggak bisa dia deskripsikan. Akhirnya kan berefek ke yang lain-lain, berefek ke keluarga. Satu lagi kelebihan dia nih, sedikit pun tidak mau makan keringat orang. Jadi dia tidak ada niat manfaati orang, hatinya nih. Itu kelebihanmu. Sekali lagi ku ucapkan, dia ini tidak ada, dia nih mau kaya raya, mau sukses, tapi sukses yang didapatkan karena dia memang pantas untuk sukses. Bukan karena manfaatin orang. Nggak ada dia mental manfaati orang. Makanya dia terus yang dimanfaatin. Tanda-tanda orang yang tidak mau manfaatin orang lain pasti dimanfaatin terus. Gitu. Maaf lah dibuka. Ya udah gitu aja Ki. Udah nggak menarik lagi. Udah nggak menarik lagi. Ya ampun. Ini kayaknya cepat melaksanakan perencanaan setelah ini. Tapi nanti kalau udah jadi bintang, udah rada tebel, semangat ya. Bahasanya beda lagi. Bahasa beda lagi ya. Beda lagi. Kayaknya lebih detail, lebih ke dalam-dalam kepribadinya nanti kalau misalkan sudah jadi bintang. Saat gitu ini ya. jangan dulu. Karena gini, ngangkat-ngangkat kenapa gitu. gue cerita tentang cara kerjanya aja. Banyak persoalannya di kerjaannya itu karena orang salah mengartikan cara kerjanya. Makanya lebih dominan itu, pribadinya nanti aja. Nggak usah. Pribadinya nanti setelah ini. Kalau udah tebal dompet sini, biar enak ngomong. Ya udah gitu aja lah. Oke, kalau gitu Mas Johan terima kasih Sama-sama. banyak sudah mau jadi bintang tamu nih buat teman-teman yang punya cerita sama ya, kisah pilu ketika bekerja sama dalam bisnis. Kalian harus nonton ini. Kan tadi sudah tahu kalau orang mau kerja sama di mana sih titiknya jadi akhirnya berselisih kan. Salah satunya orang yang ngerti tapi kepribadiannya kurang baik. Lebih memilih Orang ngerti. orang yang ngerti gitu. Dan yang menjerumuskan ketika kita menilai orang itu tidak dari kualitas dan skillnya. Ya. Hanya kedekatan. Hanya kedekatan. Namanya juga bekerja, masa yang diandalkan kepribadian? Yang diandalkan skill lah. Tapi kan banyak yang masih keliru. Dalam mencari pasangan, andalkanlah kepribadian. Tapi dalam bekerja, andalkan skill. Kita sudah tukar-tukar. Sebenarnya gini, nah satu lagi. Orang yang tidak mengandalkan skill, mencari pekerja yang tidak mengandalkan skill, sebenarnya bukan karena nggak ngerti. Agar untung banyak. Karena kalau yang mengandalkan skill, bayarnya mahal. Benar nggak? Nah kalau dia lebih utama skill ya, bayar berapapun asal keren jadi. Itu kalau dia nih. Lo mestinya tinggal di Eropa, Jo. Jadi tips buat kalian yang mau untung banyak, Carilah pekerja yang nggak ada skill. Biar enak disuruh-suruh. Iya. Gitu. Oke. Cara usaha supaya untung banyak. Ya. Carilah yang nggak ada skill. Ya. Agar enak kalian suruh-suruh. Biar murah pula ya. Iya pasti murah karena nggak ada skill. Kalau ada skill, wah gue nggak bisa bohongin dia nih. Bisa untung dikit nih. Kan kebiasaan orang kita nih suka motong-motong. Suka banget. Iya. potong-potongnya. Pokoknya potong-memotong itu sudah tradisi gitu. Bagian dari talenta. Kayak ulang tahun terus, potong kue terus. Oke, kalau gitu. Makasih lagi Om John buat teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton sebuah jawaban. Semoga kalian yang nonton sebuah jawaban jadi tahu apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Ya. So, kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu. Siapa ya kira-kira? Tungguin aja. Bye-bye.